Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 9 waktu Indonesia Barat, mungkin langsung saja saya mulai. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang untuk narasumber kita. Ada Kak Miselin dan juga peserta kita. Ya, walaupun satu orang nggak apa-apa, anggap aja ini semacam apa ya, bimbingan privat dan juga menjadi sebuah keuntungan kepada nanti Kak Aisyah. Selamat datang di kegiatannya Forum Award Day Beasiswa Unggulan 2026 FABU bersama dengan Cemerlang. Perkenalkan saya Charles Sianturi yang akan menjadi moderator pada kegiatan pada pagi hari ini dan juga sebagai award beasiswa unggulan ya pada tahun 2024 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Izinkan saya akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Harapannya teman-teman Kak Miselin dan juga Kak Isa dalam keadaan sehat dan juga semangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dan langsung nanti saya serahkan kepada narasumber, izinkan saya memperkenalkan beliau. Kak Michelin Salata ini merupakan founder dan juga program lead Pomanara, yaitu Poros Muda untuk Aksi Bersama. Kemudian Ketua Yayasan Padolo Toraja serta seorang engineer youth leader dan juga peneliti serta pegiat keadilan iklim yang saat ini sedang menempuh studi Magister Perdamaian dan juga resolusi konflik di Universitas Gadjah Mada atau UGM, di mana beliau sejak tahun 2020 aktif menjadi pembicara, moderator dan juga advokat isu masyarakat adat serta perubahan iklim di berbagai forum nasional dan juga internasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Deputi Chair Asia Energy Youth Platform South Asia, dan juga Ford Global Fellow tahun 2024 sampai 2025. Beliau juga akan berbagi pengalaman, membangun rekam jejak kepemimpinan, advokasi, serta kontribusi sosial, serta bagaimana mengemas pengalaman tersebut menjadi narasi esai yang otentik, berdampak, dan juga berdaya saing. Sehingga nanti Kak Aisyah bisa terbantu ya saat penulisan esai. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Michelin untuk presentasinya nanti kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak Kalis. Selamat pagi. Pesertanya udah keluar. Ya, nggak apa-apa. Tinggal kita berdua ini, Kak. Ya, atau kita tunggu aja dulu Kak, atau lanjut atau kemana? Ya, nggak apa-apa, boleh. Iya. Mm-mm. Posisinya di mana sekarang, Kak Charles? Di Medan, Oh, masih studi juga atau udah selesai? udah selesai. Nah, Oh iya. kita tunggu ya Kak. Ya.
Oke, pesertanya tidak join lagi ya Kak. Ya mungkin ngobrol-ngobrol aja Kak. Eh, Sharing-sharing gitu walaupun pesertanya nggak ada. Halo Kak Mislin. Halo Kak Mislin. Bisa mendengar suara saya? Halo Kak Mislin. Bisa mendengar suara saya?
Ya, selamat datang Kak Nurjali. Sebentar ya. Iya Kak Karlis, ini saya masih pindah sebentar, semenit lagi ya. Ya, ini ada peserta yang join gitu. Siap, selamat pagi. Sebentar lagi mau presentasi ya Kak Nurjali. Tadi udah opening. Sebenarnya tadi sudah ada peserta, tapi tiba-tiba keluar. Jadi kami menunggu peserta. Kebetulan join Kak Nurjali, jadi mau menunggu sebentar ya. Baik, selamat pagi. Ya baik, kita mulai aja ya, karena tadi openingnya sudah. Sambil saya memperkenalkan diri sedikit juga. Eh, Sebentar ya. Tadi saya mau share screen tuh jadi ini apa? Yang muncul, kok nggak muncul lagi ya presentasi saya? Atau saya coba share screen. Oh ini udah muncul. Oke. Ya, baik, teman-teman, selamat pagi. Senang bisa bertemu teman-teman di pagi hari ini. Saat ini saya akan melakukan sharing ya, jadi sharing session tentang bagaimana kita belajar menulis esai beasiswa unggulan. Dan kurang lebih nanti saya akan mempresentasikan tentang secara formal sistematikanya seperti apa dan juga pengalaman saya ketika saya membuat esai saya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi pagi hari ini, perkenalkan nama saya Michelin Salata. Saya sebenarnya baru saja menyelesaikan studi magister saya di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada. Jadi saya sudah kandidat master, sudah tidak ada urusan dengan kampus lagi, tinggal menunggu wisuda. Nah, saya adalah award di beasiswa unggulan tahun 2024 dan menurut saya beasiswa unggulan ini adalah salah satu eh, support system saya dalam menyelesaikan studi saya sendiri
Karena saya ini kan S1 saya selesai tahun 2018. Saya daftar beasiswa lain selain BU, waktu itu saya belum kenal BU, dan gagal beberapa kali. Jadi ketika saya mengenal BU dan mendapatkan BU, buat saya itu adalah pengalaman dan juga kesempatan paling berharga karena membantu saya dalam menyelesaikan studi saya. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi. Apa itu esai? Esai ini sebenarnya dari sekian banyak persyaratan, esai adalah salah satu yang paling krusial dalam menentukan nasib kita begitu. Apakah kita mendapatkan beasiswa itu atau tidak. Dan salah satu em, penyaring pertama ketika kita mendaftar beasiswa. Selain kita memasukkan, kalau teman-teman tahu ada tes bahasa Indonesia ya, UKBI, lalu kemudian ada skor TOEFL kalau misalnya di Prodista ya, lalu ada beberapa persyaratan seperti CV, riwayat hidup, pengalaman, dan juga esai. Nah, esai ini sebenarnya karya tulis yang berisi gagasan, pendapat atau refleksi kita sebagai penulis mengenai suatu topik. Nah, kalau di BU itu sendiri, ketika ada topik yang diberikan kepada kita, esai itu harus sesuai dengan topik yang diminta oleh BU. Nah, sifat-sifat dari esai itu sendiri yaitu subjektif, argumentatif, strukturnya fleksibel, dan bahasanya ekspresif. Nah, inilah yang membedakan ketika kita menulis pakai AI dan menulis dengan diri sendiri gitu. Nah, karena subjektif, pengalamannya itu berdasarkan pengalaman kita secara pribadi, bahwa esainya Michelin dengan esainya Kak Karlis itu beda. Karena kita menulis sendiri berdasarkan mindset kita, opini kita, cara kita memandang suatu topik atau memandang suatu isu atau gagasan. Dia harus argumentatif, dia harus berdasarkan alasan, bukti, dan contoh-contoh yang mendukung. Nah, nanti ini kita akan bahas ketika saya menampilkan contoh esai yang saya pakai waktu mendaftar BU tahun 2024. Nah, terus strukturnya fleksibel. Kalau di BU sendiri tidak mensyaratkan struktur tertentu, tapi nanti ada memang beberapa struktur yang secara umum dipakai yang bisa saya share. Kemudian bahasanya ekspresif, menggunakan bahasa yang menarik, namun disarankan tetap baku. Jadi pakai standar bahasa Indonesia yang memang diterima. Jangan pakai bahasa sehari-hari yang kemudian itu tidak mendukung apa ya, identitas kita secara akademik, karena kita kan mau daftar beasiswa gitu ya untuk mendukung akademik kita. Nah, kalau ketentuan dari beasiswa unggulan itu sendiri, em, kalau untuk sarjana dan diploma setahu saya paling sedikit 1.000 kata, paling banyak 1.500 kata. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk halaman ini kurang lebih 1 sampai 1,5 halaman. Terus kalau magister itu 1.500 kata sampai 2.000 kata, bisa 1,5 sampai 2 halaman. Dan untuk doktor itu 1.500 sampai 2.000 kata, sama kayak magister ya. Dan judul atau tema esainya itu menyesuaikan pedoman beasiswa unggulan setiap tahun. Jadi kemungkinan beasiswa unggulan tahun ini beda dengan waktu saya daftar 2024. Nah, sistematikanya kurang lebih seperti ini, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pendahuluan, isi dan penutup ini saya mau kasih bocoran sedikit. Pendahuluan itu bisa kita mulai dengan storytelling atau hook. Kalau misalnya sekarang kan orang-orang bikin konten itu ada hooknya kan, apa yang memancing, apa yang membuat esai Anda menarik. Jadi pendahuluan di awal itu akan menentukan bahwa verifikator atau juri itu mau membaca seluruh esai kita atau tidak. Jadi pengantar dari gagasan kita itu harus ditaruh semuanya di bagian pendahuluan. Untuk bagian isi itu kita kemudian menjabarkan lebih mendalam apa yang kita sampaikan di awal. Misalnya nih kayak saya, karena saya rumput studinya konflik dan perdamaian, maka saya mungkin membawa satu case study, lalu menganalisis konfliknya, menelaah argumennya dan gagasan-gagasan untuk memberikan solusi perdamaian dari konflik tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penutup, yaitu merangkum apa yang sudah kita tulis. Kemudian secara subjektif kita mencantumkan refleksi kita dan ajakan membangun perdamaian. Nah, itu untuk karena rumpun studi saya ya. Kalau misalnya teman-teman dari studi yang lain, boleh menyesuaikan. Nah, untuk menentukan fokus pembahasannya, tentukan fokus pembahasan Anda yang lebih spesifik. Misalnya, kalau di rumpun studi konflik dan perdamaian itu bukan konflik di Indonesia, tetapi mediasi berbasis kearifan lokal dalam konflik agraria. Ya, nah, kebetulan tesis saya waktu saya menyelesaikan studi di MPRK UGM itu adalah eh, solusi perdamaian berbasis kearifan lokal pasca konflik horizontal. Nah, itu yang saya bahas. Kemudian teman-teman harus menginventarisasi isu atau masalah dalam konflik perdamaian.
konflik sosialnya apa, agraria kah, sarah kah, polarisasi politik kah, kekerasan struktural kah, atau konflik di sosial media, itu teman-teman bisa mencari inventarisasi isu sendiri. Kemudian gagasannya, solusinya juga harus dibahas, dan fokus pembahasan ini itu harus bersifat bersifat aktual dan original. Jadi jangan dibuat-buat ya, jangan kemudian karena tidak tahu isu maka membuat-buat sebuah isu. Jadi kalau beasiswa unggulan ini yang saya bisa tangkap ketika saya lolos karena ide dan gagasan kita itu original gitu, tidak dibuat-buat, tidak mengada-ada. Cari bacaan literatur yang mendukung dari gagasan-gagasan tersebut dan kemudian tidak plagiat. Kalau bisa tidak pakai AI. Kebetulan waktu saya bikin esai saya itu ChatGPT itu baru pertama-pertama kalinya diperkenalkan. Jadi karena pertama kalinya diperkenalkan, saya agak ragu gitu menggunakan ChatGPT atau AI. Jadi benar-benar saya menulis esai saya itu berdasarkan pengalaman dan juga kapasitas yang saya miliki. Meskipun saya bisa bilang mungkin esai saya juga masih jauh dari sempurna. Nah, untuk bagian pendahuluan, saya akan cepat-cepat saja untuk menjelaskan bagian ini. Pendahuluan itu bisa satu paragraf, bersifat deduktif dari umum ke khusus. Jadi tadi yang saya bilang hooknya umum ke khusus, kemudian berisi isu dari fokus studi teman-teman. Kalau saya di sini kan perdamaian dan konflik yang diangkat. Kemudian saya memberikan fakta atau contoh yang dapat diakses oleh orang lain atau bahkan saya menempatkan diri saya sebagai verifikator ketika saya mendaftar beasiswa ini. Kemudian menggunakan kalimat yang baku, memiliki alur yang baik. Jadi kalau bisa jangan alurnya tuh kemana-mana gitu. Jadi fokus supaya koheren isinya. Kemudian berikan penekanan urgensi esai. Jadi harus di apa ya, di sum up gitu di akhir paragraf untuk menekankan pendirian kita terhadap isi esai kita. Berikan kutipan referensi jika dibutuhkan. Body note, footnote, endnote terserah. Karena di esai beasiswa unggulan itu kebetulan waktu kami itu tidak ada peraturan yang sangat mengikat untuk esainya. Nah, untuk isi dan pembahasan itu ada gagasan utama, argumen, contoh dan ilustrasi, analisis dan penjelasan, dan kontra argumen. Nah, biasanya di dalam, nah nanti saya mohon maaf teman-teman, jaringannya kurang bagus. Jadi Ya, kita tunggu sebentar ya sampai screen saya kembali. ya siap. Ya. Putus ya kak ya. Ya, Iya, betul, Kak. sinyalnya memang di sini seperti itu. Siap, Sebentar ya, siap. teman. Semoga cepat baliknya ini screen saya. Kalau bisa off cam aja kakak gitu nggak apa-apa. Biar Oh iya, biar biar jaringannya bisa share screen gitu. Off oke. cam aja nggak apa-apa.
Saya lanjut pakai suara dulu ya, soalnya screen saya belum bisa muncul. Ya, nggak apa-apa. Ini baik untuk bagian kesimpulannya itu, teman-teman harus merangkum gagasan utama atau menyajikan kembali inti pembahasan. Kemudian memberikan kesimpulan yang dibahas secara logis. Harus ada bagian di mana teman-teman juga menuliskan sebuah refleksi gitu ya, pandangan pribadi, harapan atau renungan tentang masa depan perdamaian kalau fokusnya sama seperti saya. Kemudian jangan lupa untuk ada call to action. Kenapa call to action ini penting? Karena ini adalah ajakan atau rekomendasi dari suatu isu yang teman-teman angkat di esai teman-teman. Karena kan nanti juga di beasiswa unggulan ini teman-teman diharapkan kan membuat sebuah solusi. Nanti studi selama 2 tahun misalnya untuk master, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, dari refleksi ini bisa dilihat gitu, teman-teman ada rencana apa ke depannya untuk mengajak grup yang lebih besar, lebih dari diri teman-teman sendiri untuk melakukan sesuatu. Kemudian akhiri dengan kesan yang mendalam. Jadi tutup dengan kalimat kuat, ya, bisa juga puitis atau penuh makna, agar pembaca bisa teringat bahwa oh ini nih kandidat yang ini dia nulisnya tentang ini, sepertinya dia masih apa ya? Dia masih punya sesuatu yang dia refleksikan sehingga mungkin di proses masternya nanti itu dia akan melakukan ini. Jadi buat kesan yang eh, dapat ditinggalkan di verifikator atau para juri yang membaca esai teman-teman begitu. Sambil saya coba lagi ya buat share screen. Hmm, kalau enggak saya coba kirim filenya saja ya di mana ini di Di kolom chat coba. Di kolom chat. tahu ini kenapa dia Coba kirim di kolom chat. Biar saya buka. Jadi keluar. Mohon menunggu ya, Kak. Mungkin jaringan yang kurang stabil. Oh, udah masuk lagi. saya udah coba kirim di ini ya Kak, Di mana? di kolom chat. Ya mungkin Kayaknya masih. masih loading bentar Ya. lagi. Ya, sudah. Oh, dalam bentuk apa ya? PPT ya. Wait. Ya, Eh, PPT. apakah bisa dibuka di laptop saya? Wait, karena wait, aku coba lihat dulu ya. Wait.
Saya set screen dulu. Udah kelihatan belum? Aku udah kelihatan? Apakah sudah kelihatan slide-nya? Iya, sudah, Kak. Ah, ah. Oke, Nah, ini kita masuk di sini langsung ya di esai berdasarkan rumpun studi perdamaian oke, di slide nah, 9 ya. oke, Kita boleh lanjut, Kak. oke. Nah, teman-teman, ini kan karena apa ya? Posisinya ini adalah kita lagi ngomong tentang rumus studi perdamaian dan konflik. Jadi kita coba masuk ya ke dalam kerangka berpikirnya studi perdamaian dan konflik. Jadi di studi perdamaian dan resolusi konflik ini sebenarnya dia itu sangat multidisiplin. Jadi dia membahas ilmu sosial, ilmu politik, hukum, dan humaniora. Bahkan dalam beberapa konteks kita juga berbicara soal pendidikan, berbicara soal bahasa, dan lain-lain. Boleh lanjut? Nah, boleh lanjut, Kak? Ya. Jadi karakteristik dari esai studi perdamaian yang saya bikin itu adalah saya mengangkat topik perdamaian, mengangkat isu nyata, kemudian juga ada pendekatan teoritis, jadi menggunakan teori dari studi perdamaian itu sendiri. Lalu kita menganalisis, jadi teori yang tadi kita uh, iris gitu dengan pisau teorinya untuk membahas tentang sebuah fenomena. Kemudian harus kontekstual, mengkaitkan dengan fenomena dengan konteks masyarakat tertentu. Nah, pada tesis saya memilih itu di konteks Maluku Utara. Kemudian juga solusi damai dari isu yang diangkat. Nah, kalau solusi damai yang saya tawarkan waktu itu adalah perdamaian berbasis akar rumput. Nah, boleh kita lanjut? Nah, isu masalah studi perdamaian itu kita bisa pilih banyak sekali. Jadi ini salah satu, bukan salah satu, ada beberapa contoh ya yang bisa kita pilih dalam membuat esai studi perdamaian. Apakah itu kekerasan struktural dan ketimpangan, polarisasi sosial politik, konflik SARA, rekonsiliasi, dan pendidikan perdamaian. Bisa lanjut, Kak? Nah, karakteristiknya itu berbasis analisis konflik, pendekatan teoritis, dan sama ya kayak yang tadi. Jadi kalau bisa teman-teman itu sudah menggambarkan masalah apa yang mau diadres di tesisnya teman-teman. Kalau teman-teman ini lagi daftar S2, udah harus tahu judul tesisnya apa, udah harus tahu masalah apa yang mau diangkat supaya juga ketika daftar beasiswa BU, esainya itu sesuai dengan apa yang teman-teman akan lalui ketika studi S2. Ya, kita lanjut. Ya, oke. Nah, kalau isunya juga bisa pilih dari beberapa isu-isu ini ya. Ada resolusi konflik digital, kelembagaan penanganan konflik, mediasi, kearifan lokal. Nah, kebetulan saya ini pakai yang ini nih, kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Lanjut. Nah, hal-hal penting yang bisa kita bahas dalam analisis konflik itu konsep dasar perdamaian. Nah, saya memperkenalkan kepada teman-teman ya beberapa konsep dalam isu analisis konflik dan perdamaian. Kemudian ada yang namanya segitiga konflik. Segitiganya itu ABC. Jadi attitude, behavior, contradiction. Nah, ini teman-teman bisa juga cari di isu teman-teman sendiri di rumpun studi teman-teman. Kemudian tahapan dalam eskalasi konflik, pemetaan konflik, dan juga spektrum penyelesaian sengketa dan penulisan dan penyebutan sumber, aturan, dan serta dasar konflik secara tepat. Lanjut. Jadi ini tips dan trik dalam membuat esai teman-teman. Jadi masukkan aspek-aspek filosofis tentang perdamaian dan kemanusiaan, kutip pendapat ahli yang relevan, gunakan bahasa yang mudah dimengerti, masukkan urgensi alasan mengangkat tema. Jadi harus ditulis tuh secara pribadi kenapa saya memilih isu tertentu atau misalnya lokasi dari konflik tertentu. Masukkan dasar hukumnya supaya teman-teman juga tahu bahwa teman-teman benar-benar mempelajari tentang hal tersebut. Kemudian cantumkan data empirisnya.
lakukan studi komparatif antara kasus atau sebuah negara, pakai teori yang relevan dan tawarkan solusi damai yang konkret dan aplikatif. Nah, eh, baik, apakah teman-teman masih bisa lihat screen-nya Kak Karlis ya? Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir sebenarnya. Kalau teman-teman sudah menulis esai, teman-teman harus proofread esainya. Jadi minta orang lain untuk baca sebelum teman-teman submit ke beasiswa unggulan. Eh, Sebelum juga memberikan kepada orang lain untuk di proofread, baca lagi gitu. Jadi checklist apa-apa yang sudah teman-teman masukkan. Bisa periksa tata bahasanya, cek konsistensi istilah. Jadi jangan sampai ada istilah-istilah yang kemudian misalnya di awal itu bilangnya resolusi konflik, tapi kemudian di bawah yang muncul itu adalah transformasi konflik. Nah, kalau dalam studi perdamaian dan resolusi konflik itu sendiri, resolusi konflik dan transformasi konflik itu cukup berbeda ya, karena itu dua level yang berbeda. Kemudian periksa kejelasan kalimat. Jangan sampai ada kalimat yang berbelit-belit atau berputar-putar dan tidak sampai pesannya. Nah, itu biasanya juri atau verifikator langsung skip karena tidak jelas gitu apa isi dari kalimat atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian bisa cek format dan gaya akademisnya. Jadi teman-teman harus konsisten kalau misalnya pakai APA dari awal sampai akhir sampai bagian daftar pustaka. Jangan kemudian dicampur. Misalnya ada yang pakai Turabian, terus referensinya pakai APA gitu ya. Terus baca ulang dengan jarak waktu. Jadi jangan buru-buru. Makanya kenapa esai itu harus dicicil, tidak boleh dibikin dadakan atau dekat-dekat deadline karena kita harus tetap baca ulang, ambil jeda lalu baca lagi, ambil jeda lalu baca lagi. Seperti itu. Tadi saya bilang kan kita harus istirahat, baca sendiri, minta orang lain untuk baca dan manfaatkan AI sebagai asisten virtual proofreading. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai AI bisa. Sebenarnya AI ini sangat membantu kalau misalnya proofreading ya. Bisa juga pakai aplikasi Grammarly. Grammarly itu cukup membantu kadang untuk memeriksa koherensi dari kalimat. Kebetulan kalau saya pribadi dalam kuliah itu pakai Grammarly, kadang juga pakai Cloud AI untuk periksa koherensi dan juga validasi data. Karena kalau pakai ChatGPT itu biasanya sangat riskan sekali. Biasanya mereka mencampur adukan data, lalu tidak memeriksa koherensi dari data tersebut. Nah, oke. Masih ada slide kah, Kak? Kalau nggak ada, sepertinya sudah selesai ya. Oh, ya, ini yang terakhir. Jadi teman-teman harus mengevaluasi esai teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi, harus menganalisis strukturnya, argumennya, dan keterhubungan antara paragraf. Jangan sampai satu paragraf dengan paragraf lain itu tidak nyambung. Baik, yang terakhir, kesimpulannya bahwa esai yang kita bikin di beasiswa unggulan itu harus reflektif argumentatif. Jadi bukan hanya menceritakan tentang siapa kita, apa yang kita percayai, tapi juga harus bisa membuktikan argumennya dengan tadi harus ada literatur pendukung, harus ada fakta. Kemudian untuk rumput studi perdamaian itu harus punya karakteristik yang khas. Jadi ya teman-teman harus menguasai teori-teori yang ada di rumput studi teman-teman gitu untuk membuktikan bahwa teman-teman memang fokus kuliahnya nanti itu bisa bertanggung jawab atas apa ya pilihan bahwa akan kuliah dan apply beasiswa unggulan. Tidak ada sistematika dan patokan pasti penulisan esai, jadi ini sangat fleksibel. Tema dan batas kata sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu ya. Jadi teman-teman pelajari lagi juknisnya tahun 2026 ini persyaratannya seperti apa. Karena jenjang pendidikan dari S1 sampai S3 itu syaratnya juga cukup berbeda. Kemudian yang terakhir, lakukan proofreading dan evaluasi sebelum submit. Oke, saya on time ya, meskipun dengan kendala-kendala yang ada tadi. Jika teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung saja kita diskusi. Terima kasih Kak Karlis. Saya kembalikan ke Kak Karlis. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Michelin yang sudah mempresentasikan dengan baik bagaimana ya tips penulisan dalam esai beasiswa unggulan supaya nanti mempermudah teman-teman ketika mengembangkan esai teman-teman sendiri ketika nanti seleksi beasiswa unggulan 2026 sudah buka. Mungkin kita bergeser ke sesi Q&A tanya jawab. Saya persilakan karena pesertanya cuma Kak Nurjali. Mungkin dari Kak Nurjali ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi terkait dengan bagaimana penulisan esai tersebut gitu.
Persilakan kepada Kak Nurjali, mungkin bisa langsung saja open mic biar lebih memudahkan Kak Nurjali. Silakan Kak Nurjali, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup Kak, sudah penjelasan jelas. Cuman mungkin saya butuh baca ulang yang di PowerPoint yang di-share tadi. Bagus banget materinya. Siap. Kak Nurjali sendiri ini studi mau ngambil beasiswa unggulan ini untuk S2 atau jenjang apa ini Kak? Enggak, sebenarnya saya cuma mau mempelajari cara menulis esainya saja. Nah, kalau saya S2-nya di STAI Al-Hidayah Bogor. Oh Bogor. Berarti kakak rencana tahun ini Iya, mengambil beasiswa unggulan gitu. iya. Karena Hmm. saya butuh untuk mempelajari tata cara menulis esainya itu. Makanya saya tadi masuk di Zoom-nya gitu. Jurusan apa kak Ya, kalau lebih boleh tahu? kepada saya S2-nya tafsir Quran. Oh tafsir Al-Quran. Oke oke. Ya, karena dulu S1-nya kan cukup agak-agak lebih dekat saya dulu di Rosa Islamia dulu S1-nya di Yaman. Oke oke siap siap. Nah, Mm-mm. dan Sejak dari struktur mm-mm. penulisan esai tadi saya cukup banyak mendapat insight yang sangat sangat banyak dari penjelasan kakak tadi. Siap Artinya siap. tinggal nanti apalagi yang dijelaskan tadi sebenarnya esai ini kan fleksibel artinya mungkin kalau beberapa hal tertukar atau eh, tidak terlalu ini enggak masalah sepertinya. Mm-mm. Tinggal menyesuaikan dengan konteks materi yang kita bawa. Kalau saya kan konteksnya kan mungkin tafsir Quran atau dirasa Islamiyah kan seperti itu. Oh, Penjelasannya sangat sangat bagus banget tadi iya. pembawa materinya. Terima kasih Kak. Ya, baik. Memang sejauh apa ya, sejauh yang pengetahuan saya dalam penulisan saya itu sebenarnya strukturnya sama, tinggal nanti dikaitkan dengan apa studi masing-masing gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke peserta studi yang diambil itu seperti apa, baru nanti dikaitkan dengan studinya itu sendiri. Untuk struktur saya hampir sama aja gitu. Dan juga temanya yang kan nanti mungkin berbeda-beda, kita nggak tahu. Kalau di tahun 2024, kalau puja saya terkait dengan karya hebatku untuk Indonesia, dan di 2025 itu memang lebih spesifik gitu. Apa peran teknologi terhadap pembentukan karakter gitu dari setiap masyarakat Indonesia. Jadi memang agar lebih jauh harapannya memang nanti di tahun 2026 ini mungkin kalau bisa ya temanya tetap sama. Jadi teman-teman nanti tidak perlu ribet lagi untuk menyesuaikan kembali dengan tema yang diangkat seperti itu sih. Karena memang di 2026 ini udah lebih sepi. Kalau kami di 2024 itu memang yang di temanya yang dekat itu karyaku untuk negeriku kalau nggak salah itu bebas mau seperti apa gitu karya yang bisa kau berikan ke Indonesia terserah mau bidang apa karena saya sendiri dari pendidikan ya udah pengabdian saya dalam bidang pendidikan gitu karya saya dalam bidang pendidikan sementara di 2025 kemarin lebih spesifik gitu diangkat terkait dengan perak teknologi jadi memang diharapkan teman-teman bisa memahami jadi dari Kak Nurjali sudah cukup. Cukup Kak, terima kasih. Bagus banget tadi insight yang saya terima juga sangat banyak. Nanti paling jam 10 saya mau ikut lagi yang di sastra Arab. Oke Saya siap. lihat schedule-nya. Iya. Oke siap. Mungkin Kak Miselin karena memang tidak ada lagi pertanyaan dari Kak Nurjali juga Kak sudah Michelle. ya sudah aman. Jadi mungkin dari Kak Miselin ada lagi yang mau disampaikan? Halo Kak Miselin, ada lagi yang mau Ya, disampaikan? ya Kak, kalau dari saya sih esai itu kan lagi-lagi dia subjektif ya. Mm-mm. Jadi Iya, memang esai itu berdasarkan pengalaman kita. Justru esai yang sangat menggambarkan kita sebagai pendaftar beasiswa ini adalah esai yang paling kemungkinan untuk lolos gitu kalau saya ya. Karena saya juga selama ini kan S1 saya itu tentang bahasa. Jadi ketika saya S2 dan kemudian AI itu muncul, saya tertarik untuk melihat perbedaan antara ketika AI yang menulis esai kita dan ketika kita sendiri yang menulis. Dan itu iya, sangat berbeda. Jadi menurut iya, saya memang harus original, subjektif sekali, gaya iya. bahasa kita dengan AI itu kan sangat berbeda. Jadi Sangat berbeda. sebisa mungkin menulis esai itu dari pandangan kita sendiri, jangan minta mesin yang menulis. Itu sih Iya, dari saya. iya. Mm-mm. Benar. Juga kalau se kalau orang itu memang dia terbiasa menggunakan AI, dia akan
bisa mengukur dan menguji kok bahwa karya tulis ini adalah AI, bukan lagi manusia. Itu sudah dari satu dua paragraf sudah teruji, sudah sangat kalau memang sudah terbiasa menggunakan AI atau ChatGPT ya. Iya. Jadi kalau misalkan penguji pun atau pembaca esai pun sudah akan paham sekali bahwa ini AI atau ini bukan. Atau dia juga bisa mengukur, oh ini 50% AI, 50% pengalaman pribadi. Seperti itu sih kalau saya melihat. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak Misalin. Iya, sama-sama Kak Nurjali. Daftar beasiswa unggulan ya Kak Ya, siap. tahun ini. Terima kasih. Mohon bimbingannya selalu dari BU apa? Forum Award Beasiswa Unggulan. Oke, Nanti siap. jam 10 ikut lagi yang di sastra Arab sih rencana. Oke, Coba saya mau ngeliat bagaimana strukturnya. Iya. Terima kasih kami Salin. oke. Baik, terima kasih kepada Kak Nurjali dan juga Kak Miselin karena memang pertanyaan tidak ada lagi. Jadi kita cukup saja sampai sini. Jadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Miselin yang sudah menyampaikan dengan baik terkait dengan cara penulisan esai dari rumpun studi masing-masing dan juga kepada Kak Nurjali yang sudah berkenan hadir. Jadi saya Charlie Santuri sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat beraktivitas dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Selamat Pagi, Mas pagi. terima kasih. Charles. Terima kasih Mbak Ya, Misalin. makasih ya Kak Terima Nurjali. kasih. Kak Karli saya izin live ya. Ya, ya, siap.